Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin bercerita tentang Harun ar-Rasyid. Jadi Harun ar-Rasyid ini adalah seorang raja pada zaman dulu. Dia meminta kepada Ja'far al-Barmakki, seorang jariyah. Lalu Ja'far ini bercerita, katanya bilang kepada Harun ar-Rasyid, "Wahai ar-Rasyid, ketahuilah tadi malam saya sedang rebahan dan dipijiti oleh dua jariyah, dua budak perempuan milik saya. Lalu saya pura-pura tidur, ingin tahu apa yang mereka lakukan. Ternyata jadi satu budak perempuan tadi ada yang Makkiyah dan satunya Madaniyah. Lalu yang Makkiyah ini ternyata dia memegang dan menyentuh barangnya si Ja'far tadi. Dia main-mainin sampai bangun berdiri tegak barang punya si Ja'far tadi. Tiba-tiba yang satunya lagi, yang Madaniyah, langsung melompat dan menduduki di barang si Ja'far tadi. Lalu yang Makkiyah tidak terima. Kata Makkiyah, "Kenapa engkau main menyerobos-nyerobos saja?" Lalu aku bangun dan Makkiyah meminta siapa yang benar, meminta hukuman bahwa siapa yang berhak untuk lebih dulu menggunakan barang si milik punya Ja'far tadi. Lalu aku bilang kepada si Makkiyah, "Wahai Makkiyah, apa dalilmu kalau bahwa engkau yang berhak untuk mendapatkannya lebih dulu?" Kata si Makkiyah, "Aku mendengar Imam Syafi'i berkata, 'Man ahya ardhan maitatan fahuwa lahu.' Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, artinya tanah yang belum ada pemiliknya, maka jika tanah itu dihidupkan dengan membangun sebuah bangunan, dengan membuat kebun juga misalnya, maka tanah tersebut menjadi milik orang yang menghidupkan tanah itu. Dan aku menghidupkan barang milikmu, berarti aku yang berhak." Lalu kata Ja'far, aku menoleh kepada si Madaniyah. Aku bilang, "Lalu apa hujjahmu wahai Madaniyah?" Madaniyah bilang, "Aku mendengar Imam Malik berkata, 'Laisa saydu liman atharahu, innamas saydu liman sadahu.' Hewan buruan itu tidaklah dimiliki bagi orang yang membangunkannya, orang yang membuatnya kabur. Ketika seseorang mengejar hewan buruan itu kabur disebabkan olehnya, maka hewan buruan itu tidak langsung menjadi miliknya. Akan tetapi hewan buruan itu dimiliki bagi orang yang mendapatkannya. Dia membangunkan, menggerakkan, tapi aku yang menangkapnya, maka ini menjadi milikku." Lalu Harun ar-Rasyid tertawa terpingkal-pingkal sampai rebahan tertawa. Lalu kata Harun ar-Rasyid, "Bagaimana, aku ingin jariyah tersebut." Oke, kata Ja'far, "Kedua jariyahnya, bahkan pemiliknya, terserah engkau wahai Amirul Mukminin, di bawah kekuasaanmu." Lalu dibawakanlah dua jariyah tersebut kepada Harun ar-Rasyid. Jadi dalam cerita ini kita heran bahwasannya ini budak perempuan memiliki ilmu lumayan. Dia mengingat perkataan Imam Syafi'i, mengingat perkataan Imam Malik, padahal dia seorang budak tapi memiliki ilmu. Jadi ilmu itu bukan hanya bisa dimiliki oleh orang yang mulia, oleh orang yang merdeka, oleh orang yang terhormat, tapi ilmu itu bisa dimiliki oleh orang yang miskin, oleh orang yang lemah, oleh siapapun yang ingin mendapatkan ilmu. Insyaallah dia bisa mendapatkan ilmu tersebut. Maka dia menjadi orang yang mulia dengan sebab ilmu. Kemuliaan dengan sebab ilmu itu lebih tinggi daripada kemuliaan dengan sebab harta. Akan tetapi akhlak lebih diutamakan daripada ilmu. Sebagaimana perkataan ulama, "Ij'al ilmaka milhan wa adabaka dagigan." Jadikanlah ilmumu itu seperti garam dan adabmu, akhlakmu seperti tepung. Artinya kadar akhlak dengan ilmu itu jauh lebih, kita melebihkan adab daripada menunjukkan ilmu. Begitulah. Jadi kita harus lebih mengutamakan adab daripada ilmu. Artinya ilmu itu sangatlah penting. Itu
Kita bahkan diwajibkan untuk menuntut ilmu agar ibadah kita sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.